Rakit PC di 2026 merupakan akhir sebuah kata mending rakit PC. Di tahun-tahun sebelumnya memang rakit PC itu menjadi salah satu solusi buat kalian yang pengen performa tinggi tapi dengan harga yang rendah. Ya, sebenarnya sih lebih tepatnya harga terjangkau ya. Tapi sekarang gimana kabarnya? Apakah masih relevan kalau rakit PC di tahun 2026? Di mana komponen-komponen semuanya itu lagi pada naik ya, termasuk RAM sama SSD. Ini yang paling tinggi naiknya gitu. Untuk sebuah SSD SATA ya 128GB pun itu sekarang harganya jadi Rp500.000. Wah, nggak ngotak sih bro ya. Apalagi SSD 128 itu kan kecil banget gitu. Bahkan untuk sistem aja itu udah ngepas gitu ya kan. Di kenaikan harga sekarang ini memang sangat menyiksa dompet ya. Apalagi buat kalian yang mau memulai rakit PC bingung. Wah, komponennya apa aja nih yang mau dipakai? Apakah komponennya mau pakai yang second tapi karena takut dapat komponen yang jelek? Tapi kalau mau beli yang baru, harganya juga bikin mengikis dompet gitu. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberi tips buat kalian yang baru memulai rakit PC ataupun mau upgrade PC. Langsung aja kita bahas. Assalamualaikum, selamat datang di channel Kaurutek. Jadi kali ini kami akan membahas sebuah tips gimana ngerakit PC di tahun 2026 ini. Ya, jadi yang seperti kalian lihat ya di belakang saya itu PC dari daily driver saya dari tahun 2025. Ya, baru setahun sih. Jadi apa aja nih tips-tipsnya, langkah-langkahnya untuk merakit PC di tahun 2026 biar dompet kalian nggak jebol. Oke, langsung aja. Dari yang pertama yang utama yaitu tentukan kebutuhan kalian. Nah, jadi untuk kebutuhan ini setiap orang berbeda-beda ya. Nggak semua orang butuh gaming, nggak semua orang juga PC yang penting sebatas untuk kerja aja gitu. Atau mungkin yang pengen multifungsi buat kerja, editing, gaming semuanya itu dilibas. Nah, itu kalian harus benar-benar nentuin seperlunya kalian. Karena memang kenaikan harga komponen ini akan naik terus gitu. Kita nggak tahu sampai kapan. Kalian harus menentukan benar-benar. Jadi nggak boleh yang penting berdasarkan nafsu. Wah, yang penting bisa untuk main game nih. Yang penting bisa untuk editing nih. Ternyata kalian juga butuh harus kerja atau mungkin semisal nih, oh PC-nya cuma sebatas buat kerja aja kok. Ternyata kalian butuh hiburan untuk main game. Nah, terus yang kedua yaitu tentukan budgetnya. Nah, jadi untuk nentuin budget ini sebenarnya memang agak-agak berat ya. Karena memang apalagi, oh pengen yang gaming tapi harganya yang semurah-murahnya. Nah, itu sulit. Ya, sulit sekali ya kalau misal kalian tuh nuntut komponen yang baru. Mungkin kalau beberapa komponen second mungkin masih bisa diotak-atik lah ya. Jadi misal kalian cari-cari komponen sendiri gitu, mulai dari motherboard, prosesor, RAM, SSD, power supply, casing, dan segala macam. Sebenarnya ngerakit PC itu nggak sulit kok. Yang sulit itu mencari komponennya yang pas buat kebutuhan dan pas di budgetnya juga. Misal contoh nih, budget 5 juta, pengen main game ya masih bisa gitu. Mungkin game-game seperti Genshin Impact ataupun game populer lainnya di budget 5 juta pun masih bisa banget gitu. Tapi ya itu dengan kompromi komponennya beberapa ada yang mungkin merek yang ODM atau mungkin komponen-komponen second segala macam gitu. Jadi nggak semuanya all new atau baru semua tuh 5 juta untuk gaming berat itu nggak bisa ya. Kecuali kalau kalian rakit PC di budget 5 juta itu hanya untuk kerja aja, itu bisa banget komponennya baru semua dan branded gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu kalian kalau bisa ya ngerakit PC yang DDR4 ataupun bahkan DDR3. Ya, jadi kalau misal kalian lihat, wah DDR3 udah jadul nih, udah nggak bisa buat aplikasi dulu. Enggak ya. Rakit PC DDR3 itu masih bisa dibilang relevan untuk tahun 2026 ini. Karena kenapa? Karena harga RAM aja yang DDR4 itu naiknya udah gila banget. Kayak contoh ini di PC saya ya, itu tuh dulu di tahun 2025 itu saya ngerakit total 5 jutaan. Ya, jadi kalau misal kalian pengen tahu speknya itu nanti di video lain kali nanti akan saya bahas. Nah, tapi
Waktu tahun 2025 itu saya inget banget ya, untuk beli sebuah RAM satu keping 8 GB DDR4 itu harganya di angka Rp200.000. Dan sekarang kalian tahu berapa? Iya, Rp700.000. 3 kali lipat lebih, coy. Gila nggak tuh? Nah, tadi SSD aku udah sempet ngomong ya, kalau SSD SATA yang 128 GB aja itu sekarang 500.000. Padahal dulu ya tahun 2025 itu 150.000 aja dapat gitu loh. Dan apakah kalau DDR5 itu lebih worth it daripada DDR4 gitu? Sebenarnya sih antara worth it dan nggak worth it ya, karena DDR5 pun harganya juga tinggi gitu loh. Tapi walaupun memang kenaikannya nggak segila DDR4, perbedaan performa antara DDR4 sama DDR5 itu nggak terlalu jauh banget gitu. Jadi kalau misal DDR4 udah kenceng ya, DDR5 pun ya nggak sesignifikan itu. DDR4 masih sangat relevan untuk di tahun 2026 ini. Apalagi buat kalian yang suka main game-game AAA ya, kayak Black Myth Wukong, atau mungkin Forza Horizon 6, atau game yang terbaru itu anime itu kan, ada Neverness to Everness, itu masih sangat lancar di PC DDR4. Jadi ya masih aman lah. Dan gimana kalau DDR3? Nah, kalau DDR3 jujur memang agak terkendala ya, kalau misal untuk ngelibas game-game AAA seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya paling nggak DDR3 tuh untuk main game-game Hoyoverse lah, seperti Genshin Impact, Zenless Zone Zero, ataupun Honkai Star Rail, itu masih lancar lah kalau di DDR3. Atau mungkin semisal GTA 5, bahkan GTA 5 pun DDR2 juga masih jalan. Valorant, nah itu masih bisa di DDR3. Sebenarnya kalau dari segi harga ya, kalau DDR3 itu nggak terlalu tinggi banget naiknya. Jadi ya kalian kalau mau ngerakit PC DDR3 pun masih sangat relevan untuk saat ini gitu loh. Kalian pakai motherboard dari H61, H81 yang masih DDR3 itu masih relevan kalau kalian pakai di tahun 2026. Terus poin yang keempat apa nih? Nah, jadi untuk poin yang keempat ini jujur memang agak berat ya buat kalian yang ngejar banget performa PC, yaitu coba awal-awal itu kalian ngerakit PC pakai integrated GPU. Nah, kalian tahu sendiri kan ya, kalau integrated GPU yang bahkan dari AMD aja itu nggak sekencang itu performanya gitu. Bahkan untuk sebatas main Genshin Impact yang tergolong game yang agak ringan itu 1080p di set low atau bahkan lowest kalau kalian mau benar-benar stabil gitu. Tapi nggak ada salahnya kalian pakai iGPU dulu dari AMD, misal AMD Ryzen 5 5600G ataupun 5600 GT. Nah, itu performanya pun ya kurang lebih setara atau bahkan di atasnya GPU eksternal seperti GT 1030 gitu, daripada kalian beli prosesor yang Intel biasa atau AMD yang tanpa iGPU misal 5600 gitu kan, dan kalian ditambah GT 1030 yang harganya pun juga naik. Harga barunya pun aja di angka 1,6 juta. Yang dimana 1,6 juta itu ya bisa kalian dapetin VGA card second yang performanya jauh lebih tinggi. Misal ada GTX 1660, GTX 1650, ataupun kalian kalau mau nambah dikit di sekitaran 200 atau 300 ribu itu kalian bisa dapat 1660 Super ataupun 1660 Ti. Untuk yang selanjutnya yaitu masalah penyimpanan. Nah, jadi kalau masalah penyimpanan, kita kalau pakai hard disk semuanya termasuk sistem dan data itu aku rasa agak berat ya, karena bootingnya lama, apalagi kalau kalian yang butuh waktu cepat-cepat kan nggak mungkin nungguin booting. Di sini kalau misal kalian punya budget lebih, itu nggak apa-apa lah kalian beli yang 128 GB yang 500.000, tapi buat sistem aja gitu. Untuk sistem dan untuk ya game-game kecil lah seperti Valorant gitu mungkin masih cukup gitu. Bahkan Genshin Impact sendiri aja udah 130 GB coy. Ini SSD-nya 128. Ya, jadi kalau misal kalian mau main game ya terima aja pakai hard disk gitu, walaupun loadingnya lama tapi kan FPS-nya bisa tinggi walaupun kadang nggak stabil kalau di beberapa game AAA gitu. Tapi kalau misal kalian main gamenya tuh dari game-game kayak Genshin Impact itu ya pakai hard disk pun masih bisa sih. Atau mungkin GTA 5 pun pakai hard disk pun masih bisa banget gitu.
Tapi kalau kalian ngincer game baru kayak Forza Horizon 6 gitu, kemungkinan akan sering frame drop atau bottleneck. Karena kedua game itu menggunakan Unreal Engine 5. Dan Unreal Engine 5 sendiri itu transfer datanya butuh sangat cepat. Jadi kalau pakai harddisk ya harddisknya akan kepontal-pontal istilahnya kalau ya bahasa Jawanya. Jadi kalau masalah penyimpanan itu kalian bisa pakai metode bergantian nih. Misal aku pengen main game yang A nih. Nah, itu game yang di SSD itu kamu hapus atau mungkin kalian pindah ke harddisk dan dari harddisk itu kalian pindahin ke SSD-nya gitu. Atau misal kalian mau main game yang ukurannya sampai ratusan giga nih, kalian bisa ya nabung lagi untuk ambil SSD yang 256 yang baru gitu. SSD saya kan sebenarnya bagus, tapi kalian harus cek semuanya kondisinya, terutama SSD health harus kalian periksa dan kalian harus memastikan kalau SSD itu bukan SSD KW. Karena banyak sekarang beredar SSD KW ya, yang kapasitasnya ngomongnya 1 terabyte ternyata cuma bisa disimpan sekitar ya nggak nyampe 10 GB. Jadi kalian harus berhati-hati untuk memilih komponen second. Harddisk untuk nyimpen data dan untuk nyimpen game, sedangkan SSD itu untuk sistemnya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya itu kalian coba cari-cari PC build up bekas kantor, sekolah, ataupun ya tempat-tempat umum gitu. Nah, jadi sebenarnya PC build up yang merek HP, Dell, Lenovo, ataupun sejenisnya itu sebenarnya bagus nggak sih? Kan itu bekasan kantor ya. Sebenarnya kalau kita membicarakan bagus atau enggak, upgradable atau enggak, sebenarnya sih bagus-bagus aja ya, karena komponen-komponennya itu sudah pasti berkualitas karena sudah melalui quality control gitu dari setiap brand-brandnya itu, seperti HP, Dell, Lenovo. Bisa kalian upgrade, dipasang VGA gitu, VGA eksternal, itu bisa buat kalian main game. Udah, gitu aja. Jadi kalian coba beli PC build up yang komplit ya, yang SSD-nya ada, yang RAM-nya ada, ataupun yang harddisk-nya itu ada. Itu biasanya harganya lebih murah daripada kalian cari komponen-komponen yang speknya setara, tapi kalian carinya satu persatu gitu. Itu akan memakan biaya yang sedikit lebih tinggi daripada kalian cari PC-PC build up bekasan kantor. Yang dimana kalau bekasan kantor itu kan ya penggunaannya ringan gitu ya kan, cuman sebatas ngetik-ngetik atau mungkin input data, itu istilahnya pekerjaan yang ringan lah. Jadi masih worth it kalau kalian mau cari PC build up bekasan kantor gitu. Tapi kalian juga harus mengkondisikan power supply-nya juga, karena kalian kalau mau upgrade ditambah GPU misal yang ada pin powernya, nah itu kalian harus coba upgrade power supply-nya juga yang ada pin powernya, yang dayanya ya kurang lebih sekitar 500-an watt lah ya, dan dia sertifikasinya sudah 80 plus white ataupun 80 plus bronze gitu. Kalau misal tanpa upgrade PSU bisa nggak? Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, tapi kalian ya kompromi lah, harus upgrade VGA-nya itu yang tanpa pin power aja lah, yang hemat daya gitu. Ya paling sekitar TDP-nya di 70 watt lah ya. Gimana nih menurut kalian? Apakah rakit PC di tahun 2026 ini merupakan sebuah bencana gitu ya kan? Apakah anomali mending rakit PC itu masih muncul di permukaan kita? Kalian kalau mau cari laptop pun ya, laptop pun juga lebih tinggi lagi gitu. Bayangin aja ya, laptop Core i5 Gen 12 yang notabene dia pakai iGPU Intel Ultra HD, itu aja harganya aja udah hampir 10 juta rupiah. Bayangin aja coy, 10 juta rupiah hanya untuk Intel Core i5 Gen 12 dan menggunakan iGPU. Padahal saya inget banget ya dulu tuh tahun 2025 itu Asus TUF Gaming A15 itu harganya aja 9,5 juta. Itu udah dapat RTX 2050, RAM 8GB, dan prosesornya pun juga seri H atau HX gitu ya kan. Oke, jadi segitu aja pembahasan dari kami mengenai tips-tips untuk merakit PC di tahun 2026 biar dompet kalian nggak jebol. Gimana nih menurut kalian? Apakah video ini bermanfaat? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.